Hai sahabat Upscape, saya Reski Pradestia, tim Upscape Indonesia. Jadi di video kali ini, kita akan coba mempraktikkan strategi pelaksanaan pada keperawatan jiwa. Nah, yang sama-sama kita ketahui bahwa strategi pelaksanaan ini sudah beberapa kali mengalami perbaruan. Di tahun 2007, 2015, dan 2020 kemarin ini. Jadi, di video kali ini, kita akan coba praktikkan strategi pelaksanaan pada pasien dengan resiko bunuh diri. Baik sahabat Upscape, di video kali ini kita akan coba praktikkan strategi pelaksanaan pada pasien dengan waham. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke pasiennya atau sebelum kita jumpa ke pasiennya, itu ada fase komunikasi terapeutik yang harus kita laksanakan. Yang terdiri dari fase prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Di fase prainteraksi itu seperti biasa teman-teman. Kita validasi perasaan kita, apakah kita siap untuk bertemu dengan pasien. Kita tahu apa yang akan kita lakukan kepada pasien kita nanti. Dan kita sudah mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan sebelum kepada pasien. Nah, lanjut di fase orientasi. Pertama kita kenalkan diri kita dulu. Seperti contohnya kita bisa menyampaikan, selamat pagi Bapak, Ibu, perkenalkan saya Perawat Rizky. Di sini saya akan melakukan tindakan resiko bunuh diri. Kita jelaskan tujuannya. Tujuannya untuk mengatasi masalah pasien tersebut. Nah, seperti biasa juga itu kita kontrak waktu dengan pasien. Contoh yang bisa kita sampaikan, Bapak, Ibu, kita hari ini akan laksanakan kegiatannya sekitar 30-45 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi di fase orientasi itu masih sama. Nah, mungkin perbedaannya nanti di fase kerja. Karena seperti yang Rizky sampaikan tadi bahwa ada perbaruan dari pelaksanaan strategi pelaksanaan jiwa tadi. Selanjutnya kita masuk ke tahap kerja dalam pemberian strategi pelaksanaan pada pasien dengan resiko bunuh diri. Nah, SP yang kita berikan pada pasien dengan RBD itu ada 5 teman-teman. Nah, yang pertama, SP pertama itu kita amankan lingkungan pasien dulu. Dari benda-benda yang membahayakan diri pasien. Yang dapat menyebabkan pasien untuk bunuh diri tadi. Nah, selanjutnya di SP kedua, kita bangun harapan masa depan pasien. Di SP ketiga, kita identifikasi atau kita cegah keinginan bunuh diri pasien kita dengan identifikasi aspek positif yang masih dimiliki oleh pasien. SP keempat, itu kita minta pasien untuk menghubungi caregiver atau tim medis jika sudah tidak mampu untuk menahan rasa ingin bunuh dirinya. Yang terakhir di SP kelima, itu kita lakukan perawatan yang intensif. Baik, kita langsung masuk ke SP yang pertama. Selamat pagi Pak Iskandar. Pagi Pak. Gimana keadaannya hari ini? Perkenalkan saya Perawat Rizky yang merawat Bapak selama tinggal di rumah sakit ini. Jadi saya nanti akan membantu Bapak mengatasi masalah yang Bapak hadapi. Oke. Nanti kita akan berbincang-bincang Pak ya. Saya kira-kira butuh waktu sekitar 20-30 menit. Nah, kalau boleh tahu sekarang apa yang Pak Iskandar rasakan? Saya rasakan saya kurang bahagia Pak. Karena nggak ada yang peduli sama saya. Rasanya saya nggak ada artinya hidup di dunia ini Pak. Apalagi di keluarga saya. Nggak ada peduli sedikit pun sama saya. Rasanya saya itu pengen mati Pak. Kenapa Pak Iskandar ingin bunuh diri tadi? Pak Iskandar menyampaikan Pak Iskandar ingin mengakhiri hidupnya, lebih baik mati. Kenapa? Coba diceritakan Pak. Ya, saya nggak ada gunanya Pak. Saya merasa hidup ini nggak ada gunanya. Karena saya di rumah itu nggak ada yang peduli sedikit pun. Oke. Jadi Pak Iskandar datang ke sini dengan siapa? Datang sendiri, diantar oleh dinas sosial atau seperti apa? Diantar sama keluarga Pak. Diantar sama keluarga. Jadi tidak ada lagi yang peduli sama Pak Iskandar. Pak Iskandar merasa tidak ada orang yang mau berteman ataupun peduli terhadap Pak Iskandar lagi. Jadi dari hasil pengkajian ataupun wawancara yang saya lakukan barusan, itu Pak Iskandar mengalami masalah yang namanya resiko bunuh diri. Pak Iskandar ingin mengakhiri hidup Pak Iskandar karena dia merasa tidak
ada lagi gunanya hidup di dunia ini, tidak ada yang peduli, tidak ada yang menyayangi Pak Iskandar. Iya Pak. Oke, saya ada beberapa cara untuk mengatasi apa yang Pak Iskandar alami sekarang. Masalah yang Pak Iskandar hadapi sekarang. Nah, nanti kita akan ngobrol soal itu. Saya akan bantu Pak Iskandar. Baik Pak. Karena adanya saya di sini, Pak Iskandar berada di... Sekarang kan Pak Iskandar sekarang berada di rumah sakit. Iya. Nah, itu kita akan bantu Pak Iskandar mengatasi masalah yang Pak Iskandar hadapi. Pak Iskandar mau dibantu? Mau Pak. Oke, baik. Jadi ada beberapa cara Pak Iskandar untuk mengatasi keinginan kita untuk bunuh diri tadi. Menghindarkan keinginan kita untuk melakukan kegiatan bunuh diri tadi. Ada 4 cara. Iya Pak. Ya. Nah, yang pertama itu Rizky akan amankan lingkungan Pak Iskandar. Karena Pak Iskandar mempunyai keinginan bunuh diri, nanti Rizky akan hindarkan atau jauhkan barang-barang yang bisa mengancam nyawa Pak Iskandar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Rizky akan identifikasi ataupun ketahui apa aspek positif. Nanti akan kita bahas aspek positif yang Pak Iskandar miliki bersama-sama. Nah, aspek positif individu atau aspek positif diri Pak Iskandar. Iya, baik Nah, Pak. SP yang ketiga, strategi pelaksanaan yang ketiga itu aspek positif keluarga. Ternyata masih ada nanti keluarga Pak Iskandar yang peduli ataupun hal-hal positif yang dimiliki keluarga untuk Pak Iskandar. Nah, yang terakhir itu baru kita bangun harapan masa depan. Apa-apa aja harapan masa depan ataupun pikiran, keinginan di masa depan Pak Iskandar yang masih bisa kita wujudkan. Iya Pak. Seperti itu. Oke, jadi hari ini kita akan coba dengan cara yang pertama dulu. Iya. Nah, kira-kira Rizky butuh waktu sekitar 20-30 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nantinya. Iya, boleh Pak. Oke, Pak Iskandar bersedia? Bersedia. Sebelum kita mulai ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Oke, baik ya. Baik, kita mulai aja langsung ya. Iya, Jadi, boleh, Pak. sahabat Haskep, seperti yang Rizky sampaikan tadi, bahwa ada 4 tadi tuh. Ada 4 cara untuk mengatasi ataupun strategi pelaksanaan pada pasien dengan resiko bunuh diri. Yang pertama itu kita amankan lingkungannya. Nah, kita amankan lingkungannya. Yang kedua itu baru kita identifikasi hal positif yang dimilikinya. Kegiatan-kegiatan ataupun aspek positif yang masih dimiliki oleh pasien kita. Individu. Nah, itu yang SP2. SP3-nya baru aspek positif keluarga. Nah, yang terakhir baru kita bangun harapan masa depan pasien. Jadi, apa harapan masa depan atau keinginan masa depan yang masih bisa kita bantu untuk wujudkan. Untuk menghindarkan keinginan pasien kita untuk bunuh diri tadi. Jadi, untuk SP yang pertama, kita amankan lingkungan pasien dari benda-benda yang membahayakan nyawanya. Baik itu seperti benda-benda tajam atau kain panjang. Biasanya teman-teman, sahabat Haskep, kalau di rumah sakit jiwa itu pasien kita tidak diberikan alas tempat tidurnya atau spraynya, kain panjang, itu karena dapat membahayakan nyawanya juga. Kadang nanti di saat tim medis semuanya istirahat, lengah, itu bisa saja pasiennya gantung diri kalau ada kain panjang tadi. Jadi biasanya tidak ada di ruangannya. Dan juga kayak mancis itu juga membahayakan kepada pasien. Pokoknya intinya benda-benda yang membahayakan, yang bisa mengancam nyawa pasien kita. Nah, contohnya di sini si bawa nih, ada nih, misalnya kita lihat nih di sekitar daerah tempat tidur pasien atau di ruangannya, itu kita temukan contohnya ada dia nyelipin gunting di bawah bantalnya atau di bawah kasurnya. Saat kita tanyakan alasannya itu, oh ini untuk gunting makanan atau apa, itu tidak perlu. Nah, kalau misalnya dia memang butuh, nanti bisa kita yang guntingkan. Apalagi dengan pasien resiko bunuh diri, itu dia memegang alat yang berbahaya ataupun yang tajam tadi. Kalau memang dia mau gunting, misalnya dia mau gunting kertas atau mau gunting kain atau gunting plastik, kita langsung yang guntingkan. Jangan kasih ke pasiennya, ini kamu gunting, nanti udah selesai dibalikkan lagi. Nggak bisa semudah itu. Jadi terkadang pasiennya nanti bakalan malah membahayakan nyawanya sendiri. Dan intinya kita amankan lingkungan pasien. Nah, itu untuk yang SP yang pertama. Selamat pagi Pak Iskandar, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih Pak. Oke, baik. Jadi di pertemuan kali ini itu kita akan bahas bagaimana cara mengatasi masalah yang Pak Iskandar hadapi dengan cara yang kedua, yaitu aspek positif atau melakukan hal-hal positif yang Pak Iskandar miliki.
Oke, kira-kira Rizky butuh waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Apakah Pak Iskandar bersedia? Bersedia Pak. Bersedia ya. Oke, baik langsung aja kita ya Pak Iskandar. Boleh ya. Jadi seperti yang Rizky sampaikan tadi bahwa kita hari ini atau Rizky akan coba menggali apa aspek positif yang Pak Iskandar miliki dan akan kita lakukan. Karena dengan seperti itu Pak Iskandar akan hilang pikirannya untuk mengakhiri hidup tadi. Karena Pak Iskandar berpikir tidak ada lagi yang bisa saya lakukan ini. Tidak ada yang saya bisa banggakan lagi kepada keluarga saya. Tidak ada gunanya saya di hidup ini karena saya tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya jadi sekarang kita akan coba gali apa kemampuan positif Pak Iskandar. Oke, sebelumnya Pak Iskandar itu suka ngapain? Ya, saya sukanya main PS aja. Main PS aja. Oke, selain main PS, Ya, olahraga Pak. berolahraga. Nah, olahraga biasanya itu Pak Iskandar ngapain? Ya, seperti main bola. Main bola. Selanjutnya apa lagi? Nah, terus lari. Berlari. Nah, kalau dari olahraga-olahraga ini, waktu Pak Iskandar sekolah, itu pernah ikut-ikut turnamen seperti itu nggak? Oh, ada dong Pak. Ada ya. Oke, itu waktu kelas berapa Pak Iskandar? Itu waktu di SMA Pak. Waktu di SMA. Sampai dapat juara nggak? Dapat Pak. Dapat juara berapa? Juara 2 Pak. Juara 2. Oke. Nah, itu masuk ke hal yang bisa Pak Iskandar lakukan. Ternyata Pak Iskandar ini jago berolahraga, apalagi di bermain bola. Sampai bisa juara 2 antar nagari. Via Nagari. Di kampung Pak Iskandar itu. Ya. Nah, selain itu apa lagi? Selain olahraga yang Pak Iskandar senangi? Iya, saya suka memasak Pak. Oh, suka memasak. Masak apa biasanya Pak Iya, Iskandar? kayak nasi goreng, Nasi itu goreng. menggoreng telur. Goreng telur. Nah, terus ya mie goreng lah. Oh, mie goreng. Oke, bagus juga tuh Pak Iskandar. Udah ada 2 nih. Pak Iskandar suka berolahraga. Pak Iskandar juga pernah ikut turnamen juara 2 antar nagari, Ya. dan juga suka menggoreng. Selain itu apa lagi Pak Iskandar? Coba Pak Iskandar sampaikan lagi apa yang Pak Iskandar suka lakukan dan ternyata bisa kita lakukan nanti di sini. Oh gitu Pak. Saya sukanya yaitu menggambar lah. Oh, menggambar Pak Iskandar suka. Nah, itu bagus juga tuh. Menggambar biasanya suka gambar apa Pak Iskandar? Ya paling saya suka menggambar itu kayak ya alam gitu lah. Pemandangan. Iya. Nah, itu tepat sekali tuh Pak Iskandar. Jadi apa yang Pak Iskandar tadi sampaikan itu merupakan hal positif yang masih Pak Iskandar miliki. Iya. Jadi seperti Pak Iskandar senang berolahraga, sampai tadi Pak Iskandar cerita, oh pernah ikut kompetisi bola kaki, turnamen, sampai juara 2. Nah itu kan hal yang membanggakan di diri Pak Iskandar. Iya Pak. Nah seperti lagi Pak Iskandar senang memasak, suka memasak. Nah mana tahu kalau dikembangkan itu bisa jadi suatu usaha atau bisa menghasilkan nanti bagi Pak Iskandar. Ternyata masih banyak yang bisa Pak Iskandar kerjakan. Iya. Tentunya nanti juga Pak Iskandar tadi nyampaikan suka melukis. Nah melukis kalau ditekuni nanti juga bisa menjadi pelukis yang sangat handal seperti itu. Jadi ternyata masih banyak hal positif yang ada di diri Pak Iskandar. Dan baru beberapa tadi itu ya Rizky kali. Kalau Pak Iskandar cerita lagi mungkin masih banyak gitu yang bakalan keluar dan Pak Iskandar ketahui apa kemampuan positif yang masih Pak Iskandar miliki. Jadi Pak Iskandar tidak perlu berpikir, oh tidak ada lagi saya gunanya di dunia ini, tidak ada yang bisa saya lakukan, tidak ada yang bisa saya banggakan. Oh ternyata itu semua salah. Masih banyak yang bisa Pak Iskandar kerjakan seperti itu. Oke. Jadi 3 hal ini akan kita masukkan ke jadwal kegiatan harian kita. Agar Pak Iskandar rajin untuk mengerjakannya, dengan lebih sering mengerjakan nanti akan terbiasa dan tahu aspek-aspek positif lain yang dimiliki. Iya. Oke, kira-kira kapan aja mau dikerjakan Pak Iskandar? Ya siang lah Pak. Siang, boleh. Sekali aja sehari? Iya. Oke, boleh nggak apa-apa. Jadi setiap siang nanti Pak Iskandar kalau lagi pengen melukis, boleh melukis. Iya. Nanti boleh menggambar apapun yang Pak Iskandar ingin gambar. Nanti akan kita coba fasilitasi. Oke? Oke Pak. Belum saya pamit, ada yang ingin Pak Iskandar tanyakan?
Tidak ada Pak. Cukup ya. Cukup. Nah, besok kita jumpa lagi ya Pak Iskandar. Besok kita jumpa jam berapa? Pagi lah ya. Pagi Pak. ya, jam 9. Jam 9. Oke. Tempatnya di sini aja ya, Iya. seperti biasa. Besok kita jumpa lagi. Sampai jumpa besok Pak Iskandar. Jangan lupa dikerjakan apa yang sudah kita jadwalkan tadi. Siap Pak. Oke. Selamat sore Pak Iskandar. Selamat sore Pak. Oke. Selamat pagi Pak Iskandar. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Oke, baik ya. Apa yang kita pelajari kemarin sudah dikerjakan, sudah dilakukan? Sudah Pak. Oke, bagus sekali. Jadi sesuai dengan kontrak kita hari ini, kita akan lanjutkan membahas bagaimana cara mengatasi masalah yang Pak Iskandar sedang alami dengan cara yang ketiga. Kemarin kita udah bahas cara pertama dan kedua. Nah, yang hari ini kita akan lanjut ke cara yang ketiga, yaitu mengetahui aspek positif keluarga yang Pak Iskandar miliki. Nah, sebelum kita lanjut, Rizky mau tahu dulu nih, Pak Iskandar masih ingat nggak apa cara yang pertama dan yang kedua? Sebelum kita lanjut masih, hari Pak. ini. Ya, silakan apa? Iya, yang pertama itu kita mengamankan lingkungan di sekitar kita. Oke. Benda-benda yang membahayakan Ya, diri. benda-benda yang berisiko. Ya. Yang kedua kita melakukan aspek yang positif Ya, dalam kemampuan diri kita. diri, Pak Iskandar. Ya, tepat sekali. Kemarin udah kita kerjakan juga. Jadi, Pak Iskandar melakukan apa kemarin? Melakukan hal yang positif itu ya kemarin sekarang melakukan Menggambar. Menggambar. Oke, jam berapa kemarin dilakukan? siang. Siang. Oke, ada dikerjakan? Ada. Oke, bagus sekali. Jadi hari ini seperti yang Rizky sampaikan, kita akan lanjut ke cara yang ketiga, yaitu aspek positif keluarga. Nah, Rizky mau nanya nih, Pak Iskandar orang tuanya masih ada? Ada. Dua-duanya? Ada. Oke, Pak Iskandar berapa bersaudara? 2. 2 bersaudara. Nah, selama Pak Iskandar di sini, dirawat di sini, berada di sini, itu ada nggak datang? Keluarganya, orang tuanya jenguk? Ada. Ada. Ayah dan ibunya datang. Datang. Saudaranya juga Ada datang. Ada. Nah, seperti itu. Ternyata masih ada orang yang peduli sama Pak Iskandar. Keluarga Pak Iskandar itu masih sayang kepada Pak Iskandar. Nah, biasanya kalau keluarga datang ke sini, dia bawa tangan kosong aja atau ada bawa makanan, Ada kemarin dikasih uang. Buah dikasih. Dikasih buah. Nah, seperti itu. Ternyata masih banyak orang yang peduli kepada Pak Iskandar. Masih banyak orang yang menyayangi Pak Iskandar. Tidak mau Pak Iskandar itu pergi. Nah, jadi kita kalau ada orang yang sayang dengan kita jangan ada pikiran untuk bunuh diri. Nah, tidak boleh dah. Ternyata seperti yang Pak Iskandar sampaikan tadi, orang tua Pak Iskandar masih sering kesini menjenguk, keluarga juga seperti itu, saudara juga sering datang. Berarti mereka semua sayang kepada Pak Iskandar. Jadi jangan ada pikiran-pikiran negatif untuk kita mengakhiri hidup kita lagi. Apalagi Pak Iskandar banyak kemampuannya kemarin. Setelah kita tanyakan, Pak Iskandar bisa memasak, suka menggambar, jago main bola. Banyak hal positif yang bisa Pak Iskandar lakukan. Dan ternyata juga keluarga sangat menyayangi Pak Iskandar. Tidak mau Pak Iskandar kenapa-kenapa. Iya Pak. Oke? Oke Pak. Oke, jadi seperti itu Pak Iskandar. Jadi jangan ada lagi kemauan kita untuk mengakhiri hidup. Seperti itu. Oke? Oke Pak. Oke, sebelum saya pamit ada yang ingin Pak Iskandar tanyakan? Tidak Pak. Cukup ya? Cukup. Oke, gimana perasaannya hari ini setelah kita ngobrol-ngobrol? Ya agak sedikit bahagia juga Pak. Bahagia ya. Karena Agak sedikit tenang lah. ya benar, karena kita jangan ada pikiran untuk mengakhiri ya. Iya Pak. Benar. Kalau Rizky belum tahu Pak Iskandar, mohon maaf, agamanya apa? Islam. Islam. Di Islam itu tidak boleh, dosa besar. Nah, kalau masih bisa kita berjuang, kita lakukan yang terbaik. Iya Pak. Oke, mungkin itu saja Pak Iskandar. Rizky pamit. Besok kita jumpa lagi. Yes. Besok kita akan bahas cara yang keempat. Bagaimana Pak Iskandar bisa membangun harapan-harapan masa depan Pak Iskandar. Yang dulu pernah difikirkan oleh Pak Iskandar. Ya. Oke, besok kita jumpa jam 9 lagi di sini. Seperti biasa. Sampai berjumpa besok ya Pak Iskandar. Ya Pak. Selamat pagi Pak Iskandar. Selamat pagi Pak Iki. Gimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah nih baik-baik. Oke, baik. Apa yang kita pelajari kemarin ada dilakukan? Ada Pak Eki. Oke, nah bagus sekali. Jadi sesuai dengan kontrak kita hari ini, kita akan bahas terkait cara keempat. Bagaimana mengatasi masalah yang Pak Iskandar alami. Ya. Nah, cara keempat ini itu bangun harapan masa depan namanya Pak Iskandar. Bangun harapan masa depan ataupun keinginan masa depan Pak Iskandar yang masih bisa kita wujudkan. Yang kemarin Pak Iskandar sempat berpikir untuk mengakhiri hidup. Sebelum kita lanjut ke cara yang keempat, Rizky mau tanya lagi nih. 3 cara yang sudah kita pelajari kemarin. Masih ingat nggak Pak Iskandar? Masih Pak. Oke, yang pertama itu apa? Itu kita harus membebaskan lingkungan yang Amankan berisiko, lingkungan. ya, amankan lingkungan yang berisiko bisa membunuh diri. Oke, yang kedua? Nah, yang kedua itu melakukan aspek yang positif. Melakukan kegiatan positif, aspek positif yang Pak Iskandar miliki. Yang ketiga? Itu melakukan kegiatan positif kepada keluarga. Oke, aspek positif keluarga. Ternyata masih banyak di lingkungan Pak Iskandar ataupun orang terdekat Pak Iskandar yang menyayangi Pak Iskandar. Ya. Oke, nah ini yang keempat nih. Yang hari ini akan kita bahas yaitu harapan masa depan. Iya Pak. Atau keinginan masa depan yang ingin Pak Iskandar lakukan atau wujudkan. Yes. Nah sebelumnya Pak Iskandar itu cita-citanya jadi apa? Ya pemain bola. Pemain bola profesional. Ya. Selain itu apa lagi? Ya jadi penyanyi. Jadi penyanyi. Oke. Nah kalau memasak tadi kemarin Pak Iskandar ada nyampaikan ingin memasak, suka memasak. Nah, ada nggak Pak Iskandar pikirkan kalau nanti suatu saat saya mau jadi koki deh atau buka rumah makan? Sebelumnya saya nggak kepikiran itu. Itu bisa juga dikembangkan Pak Iskandar. Jadi masih banyak kegiatan masa depan ataupun harapan-harapan masa depan yang sebelumnya Pak Iskandar belum pikirkan bisa kita wujudkan atau bisa dikerjakan. Jadi masih panjang hidup ini ternyata Pak Iskandar. Iya. Tidak habis sampai di Pak Iskandar berpikir untuk mengakhiri hidup kemarin saja. Iya. Nah, jadi kalau kita ada masalah itu apalagi Pak Iskandar punya keluarga yang sangat menyayangi Pak Iskandar tadi yang selalu hadir atau datang di saat menjenguk Pak Iskandar ke rumah sakit. Masih ada yang sayang dan juga banyak kegiatan positif ataupun hal-hal positif yang bisa dibanggakan di diri Pak Iskandar ternyata. Jadi jangan terlalu cepat untuk memikir untuk mengakhiri diri tadi. Iya Pak. Jadi bisa kita lakukan. Contohnya seperti yang Pak Iskandar sampaikan tadi mau jadi penyanyi. Kalau memang Pak Iskandar tekun di sana nanti belajar les vokal setelah dari rumah sakit ini atau di rumah sakit ini juga difasilitasi. Setiap hari Kamis kalau tidak salah Rizky itu kita ada ngumpul dengan teman-teman yang lain di aula. Siapa yang mau nyanyi silakan nyanyi. Iya. Pak Iskandar nanti akan Rizky daftarkan tuh. Iya Pak. Nanti akan Rizky bilang ke pengurusnya ini ada nama teman saya Iskandar. Dia suka nyanyi, nanti dia nyanyi di sini. Ya. Terima kasih Pak Eki. Iya, nanti hari Kamis Pak Iskandar akan nyanyi. Nah, selain itu juga nanti seperti yang Pak Iskandar suka masak, misalnya udah sembuh Pak Iskandar, udah sehat dari sini, udah boleh pulang, nanti belajar masak, bisa buka rumah makan di rumah. Kayak gitu. Jadi masih panjang hidup kita, masih banyak hal-hal kegiatan positif ataupun yang bermanfaat yang bisa Pak Iskandar lakukan di luar sana. Oke. Jadi seperti itu ya Pak Iskandar. Jadi banyak ternyata hal positif ataupun kemampuan yang Pak Iskandar miliki. Ya. Tinggal kita asah lagi. Ya, siap aja. Jadi hari Kamis ini kita nyanyi dulu sama-sama. Ya, jadi baik. Oke, baik ya. Oke, kayak mana perasaannya Pak Iskandar setelah kita ngobrol-ngobrol? Ya, senang aja Pak Eki. Senang ya. Jadi nggak ada tuh lagi pikiran untuk bunuh diri. Nggak ada gunanya itu. Ya. Karena yang pertama Pak Iskandar punya kemampuan, banyak kemampuan yang Pak Iskandar punya. Yang kedua, banyak keluarga yang menyayangi. Yang ketiga masih banyak yang bisa Pak Iskandar lakukan. Ya. Oke, Siap. baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pamit. Ya. Jangan lupa dikerjakan seluruh yang telah kita pelajari. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Iskandar cepat sembuh. Nanti di luar sana saya jumpa Pak Iskandar udah buka rumah makan aja, udah jadi chef ternama. Amin, makasih Pak Eki. Baik, jadi mungkin itu saja Pak Iskandar. Sebelum saya pamit, ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Tidak ya. Kalau gitu saya pamit. Semoga cepat sembuh. Amin.
Demikian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Info. Enggak ada. Ada lah jawab. Ada ya? Ada jawabnya. Kalau enggak ada berarti enggak peduli keluarganya. Ya, tapi kan emang tuh mah enggak deh. Ada lah jawab. Ada lah, harusnya ada lah. Ada ya? Ya. Ulang ya. Nah, selama Pak Iskandar di sini itu ada nggak keluarganya datang menjenguk? Enggak ada. Ada, bro.